Hai semuanya, jumpa lagi di channel Nuni Diawini. Oh iya, untuk yang baru aja gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kali ini kita akan menceritakan film dari MCU yang berjudul Wakanda Forever. Untuk itu, siapkan cemilan kalian, tarik selimut rapat-rapat, dan mari kita mulai ceritanya. Scene diperlihatkan di mana negeri Wakanda sedang berduka sepeninggal rajanya, yaitu T'Challa alias Black Panther. Terlihat semuanya menggunakan gaun putih tanda berkabung. Ada Ratu Ramonda, Shuri adik T'Challa, Baku, dan semua bangsa Wakanda. Semuanya dengan hening melaksanakan upacara mengiringi kepergian sang raja. Terlihat Shuri membawa topeng Black Panther milik kakaknya dan menangis di atas peti kakaknya yang telah kehilangan sosok kakak juga raja terbaik untuk Wakanda. Lalu tiba sebuah pesawat yang membawa peti raja T'Challa dan semuanya menatap dengan sedih dan haru atas kepergiannya. Setelah 1 tahun kemudian diperlihatkan Ratu Ramonda yang sedang menghadiri pertemuan PBB. Beliau menyatakan, kami akan bertindak tegas kepada negara yang akan mencoba menghancurkan kedaulatan negara Wakanda dan akan siap menghadapi apapun resikonya dan tidak takut sedikit pun kepada negara yang coba-coba mengusik Wakanda dan kekayaan alamnya yaitu vibranium. Ratu Ramonda telah menangkap orang yang menyusup ke Wakanda dan berusaha mencuri vibranium, serta menghadirkan mereka pada sidang sebagai bukti di waktu yang sama di Laut Atlantik di mana Amerika sedang melakukan eksplorasi untuk mencari vibranium. Secara tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan orang bawah laut yang disebut Talokan, dan adu mekanik pun terjadi di kapal eksplorasi milik Amerika ini. Salazar. Sementara itu, terlihat Ratu Ramonda sedang dalam perjalanan pulang menggunakan pesawat Wakanda. Dalam perjalanan, Ratu Ramonda sedang melihat berita di mana Wakanda dituduh atas kematian para agen pencari vibranium dari Amerika. Ratu Ramonda yang baru saja datang langsung menemui Shuri di labnya, di mana dia sedang merancang baju tempur dan senjata. Lalu diperlihatkan Shuri dan Ratu Ramonda sedang bersedih mengenang 1 tahun Raja T'Challa meninggal. Tiba-tiba secara mengejutkan datang orang dari bawah air dan menanyakan tempat apa ini. Dia bercerita bahwa ibunya dulu sering bercerita tentang tempat ini. Dan sekarang saya ada di tempat ini. Ramonda tetap bertanya dan dia pun menjawab orang-orang memanggilnya Namor, raja dari orang bawah laut yang bernama Talokan. Keesokan harinya, Ratu Ramonda menceritakan pertemuannya dengan orang dari bawah laut yang bernama Namor dari bangsa Talokan. Kita semua harus mewaspadainya, perintah kepada seluruh pasukan Wakanda. Ratu Ramonda dan Okoye melihat peralatan tempur yang dibuat Shuri, yaitu peralatan tempur di dalam air, dan semua itu sengaja dibuat untuk berjaga-jaga jikalau ada penyerangan dari orang bawah laut agar mereka semua sudah siap untuk menghadapinya. Scene berpindah ke wilayah Virginia di mana ada Everett Ross
yang sedang lari pagi dan dipantau kamera kecil. Lalu ketika bertemu Suri dengan Okoye, mereka menanyakan sesuatu pada Everett Ross tentang anak muda jenius yang bernama Riri. Lalu mereka pun pergi ke asrama Riri di Universitas Cambridge. Ketika pertama kali bertemu, Riri langsung mengusir mereka karena belum begitu percaya dengan apa yang mereka katakan. Dengan diskusi yang cukup panjang, akhirnya Riri akan dibawa ke tempat penelitian rahasia milik Shuri. Lalu di malam harinya, Riri mengajak mereka ke tempat kerjanya, di mana dia memperlihatkan proyeknya, yaitu sedang membuat Iron Heart alias baju besi mirip Iron Man. Dan itu membuat Shuri takjub. Namun sebelum mereka pergi, banyak agen FBI yang mengepung kediaman Riri. Dengan segera Shuri kabur memakai motor. Lalu Okoye memakai mobil Riri, dan Riri sendiri menggunakan temuannya, yaitu Iron Heart. Setelah berhasil menghindari sergapan FBI, tiba-tiba di tengah jalan mereka diserang oleh pasukan Namor yang dipimpin Atuna dan Namora. Mereka membantai habis anggota FBI. Dan menghadapi Okoye yang masih bertahan. Tapi karena kalah jumlah, akhirnya Okoye pun kalah. Shuri dan Riri pun diculik oleh pasukan Namor. Keduanya dibawa ke dalam kerajaan bawah laut yang diberi nama Talokan. Di Wakanda, Okoye sedang melaporkan terjadinya penculikan Shuri dan Riri. Namun sayangnya Ratu Ramonda tidak menerima apapun alasan Okoye yang telah teledor menjaga Shuri. Ratu tidak mau kehilangan anaknya yang kesekian kali, dan Okoye pun dibebas tugaskan. Lalu Ratu Ramonda bergegas ke Haiti untuk menemui tunangan Raja T'Challa, yaitu Nakia. Ratu Ramonda meminta bantuan Nakia bahwasannya Shuri telah diculik oleh Namor. Lalu Nakia pun tidak perlu waktu lama untuk menemukan lokasi Raja Talokan itu. Dia dapat informasi dari warga sekitar yang memberikan keterangan di mana Talokan berada. Di waktu yang sama, Shuri sedang berbincang dengan Raja Namor, dan Raja Namor membeberkan asal-usulnya, dia dan bangsa Talokan. Ia telah hidup ratusan tahun. Dahulu ibunya Raja Namor ketika hamil mengidap penyakit misterius. Lalu mereka diberi obat ramuan dari tumbuhan pusaka yang berada di bawah laut. Tanaman pusaka ini mirip dengan tanaman pusaka yang dimiliki warga Wakanda, cuma warnanya sedikit berbeda. Kalau yang ini warnanya biru. Setelah meminum ramuan tersebut, Ibu Namor dan warga yang lainnya berubah menjadi biru dan kesulitan bernapas di daratan. Akhirnya Namor terlahir. Dia menjadi manusia yang pertama terlahir dalam air. Setelah peristiwa ibunya beserta warga menjadi seperti itu, Namor terlahir menjadi anak istimewa, di mana dia mempunyai kekuatan hebat, juga sayap-sayap kecil di ujung kakinya. Dan sebelum ibunya Namor meninggal, dia berpesan ingin dikuburkan di kampung halamannya. Oleh karena itu, Namor keluar dari perairan untuk menguburkan ibunya. Namun ketika tiba di daratan, dia melihat perbudakan dan penjajahan kepada warga sekitar, dan itu membuat dia marah besar. Namor menghabisi semua penjahat yang ada di sana. Mulai dari saat itu, Namor sangat benci kepada manusia. Namor mempunyai keinginan untuk menguasai dunia, dan dia menawarkan kerjasama dengan Wakanda. Apabila Wakanda menolak, maka Wakandalah negara pertama yang akan Namor hancurkan. Namor juga mengajak Shuri berkeliling melihat keindahan kerajaan Talokan. Depths of the ocean and brought the sun.
Lalu Namor memberikan Shuri sebuah gelang, karena Shuri adalah manusia pertama yang melihat negeri Talokan. Ketika asik ngobrol, Namor diberitahu anak buahnya bahwa Namor dipanggil Ratu Ramonda. Did you tell the Americans about us? Ternyata itu hanya pengalihan situasi, karena setelah Namor pergi, Nakia datang dan membebaskan Shuri, dan apa yang telah diperbuat Nakia bagi Namor itu adalah sebuah tantangan untuk perang. Sementara di Wakanda, warga menjalankan keseharian dengan damai. Terlihat Mbakku sedang mengawasi area sekitar. Ada Nakia yang sedang bertemu dengan Okoye. Tiba-tiba pasukan Namor datang dari segala penjuru dan membuat Wakanda kewalahan. Ratu Ramonda langsung memerintahkan semua pasukan untuk mengevakuasi semua warganya yang masih selamat dari serangan tadi. Shuri yang datang membawa pesawat tempur langsung menyerang Namor. Namun ia kesulitan karena pergerakan Namor begitu lincah dan sangat cepat apabila di dalam air. Lalu Namor melemparkan bom air kepada Ratu Ramonda sehingga membuat Ratu Ramonda dan Riri tenggelam ke dalam air. Ketika masih sadar, Ratu Ramonda berusaha menolong Riri, namun nasib buruk menimpa Ratu Ramonda dan dia tenggelam hingga tidak bisa bernafas. Pada akhirnya beliau meninggal dunia karena tidak bisa terselamatkan. Namor tidak merasa menyesal, terus mengancam apabila Wakanda tidak menyerahkan Riri, dia akan datang minggu depan. Dengan kematian Ratu Ramonda, maka Riri menjadi satu-satunya keturunan yang akan mewarisi tahta. Jiwanya yang berkecamuk berusaha meneliti untuk bisa menemukan cara menumbuhkan tanaman pusaka agar dia bisa mewarisi kekuatan Black Panther untuk membalaskan dendam pada Talokan. Pada penelitian kali ini, Shuri menggunakan gelang pemberian Namor karena dia berpikir gelang itu bakalan sama terbuat dari tanaman pusaka. Riri dan Shuri bekerja sama untuk membuat berbagai macam senjata juga armor perang. Shuri berhasil merampungkan kostum Dora Milaje dengan dilengkapi persenjataan. Riri juga tidak mau kalah. Dia sedang merampungkan proyeknya yaitu Ironheart agar bisa dipakai dalam pertempuran. Dan akhirnya penelitian Shuri membuahkan hasil. Dia berhasil menemukan cara agar bisa menghidupkan kembali tanaman pusaka. Nakia melarutkan tanaman tersebut dan meminumkannya pada Shuri. Sebagai tradisi Wakanda, Shuri pun dikirim ke dunia leluhurnya. Tapi dia tidak bertemu dengan Ratu Ramonda, malah dia bertemu dengan sepupunya Killmonger. Lalu Killmonger menjelaskan bahwa alasan mereka dipertemukan adalah sama-sama mempunyai jiwa kuat untuk membalas dendam. Mendengar itu, Shuri sangat kesal dan merasa ditinggalkan leluhurnya. Terlebih lagi, Shuri sangat membenci Killmonger. Killmonger menjelaskan bahwa Black Panther sebelumnya sangat lemah. Mereka membakar tanaman pusaka agar tidak ada lagi Black Panther berikutnya. Ketika terbangun, Shuri merasa kesal dan Nakia menganggap eksperimennya gagal. Tapi ternyata ketika Shuri memukul baju Dora Milaje terpental jauh. The princess.
Itu artinya Shuri sudah mendapatkan kekuatan menjadi Black Panther. Dengan kekuatan Black Panther, Shuri semakin yakin untuk membalas dendam. Awalnya, Mbaku sangat tidak menyetujui rencana Shuri untuk menyerang langsung negeri Talokan. Namun, Shuri tidak mendengarkan Mbaku. Besoknya, berangkatlah semua pasukan negeri Wakanda untuk menyerang negeri Talokan. Akhirnya, pasukan Wakanda berangkat menggunakan kapal untuk menyerang Talokan. Ketika sampai negeri Talokan, Shuri memancing Namor keluar dari bawah laut dan pertarungan antara keduanya pun dimulai. Di awal serangan, Wakanda melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Riri yang bertempur dengan Ironheart-nya dan Shuri dengan armor Black Panther-nya. Mereka berusaha menjebak Namor untuk masuk ke perangkap, tapi tidak disangka Riri dan Shuri berhasil menjebak Namor, di mana dia akan dikeringkan dan dibawa ke padang pasir yang kering. Namun Namora berhasil menghancurkan kapal pasukan Wakanda, sehingga kapalnya tidak bisa bergerak. Disinilah dimana pasukan Talokan berhasil membalikkan keadaan dan mengepung pasukan Wakanda. Pada waktu yang bersamaan, Namor dan Shuri sedang adu mekanik di tengah gurun. Namor yang sangat kuat ternyata masih bisa bertahan dan berhasil menusuk Shuri dengan tombak. Setelahnya, Namor bergegas ke air karena dia kelelahan dan sangat membutuhkan air. Namun di belakangnya, Namor, Shuri berhasil mematahkan dan mencabut tombak dari tubuhnya dan membakar tubuh Namor. Ketika Shuri akan menghabisi nyawa Namor, dia mendapatkan penglihatan dari Ratu Ramonda. Ratu Ramonda menginginkan Shuri untuk tidak membunuh Namor karena Ratu Ramonda tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah di antara mereka. Akhirnya Namor pun menyerah kepada Shuri dan setuju untuk beraliansi dengan Wakanda. Berkat keputusan tersebut, akhirnya Wakanda dan Talokan pun menjadi sekutu dan berdamai. Setelah pertempuran tersebut, akhirnya Wakanda mempunyai lagi tanaman pusaka. Kemudian Shuri memberikan mobil kepada Riri sebelum pergi dan dari Wakanda sebagai hadiah perpisahan. Di Taloka, Namora kesal pada Namor yang menyerah pada Wakanda. Namor menjelaskan bahwa suatu saat nanti Wakanda pasti meminta bantuan pada Talokan karena Wakanda tidak mempunyai sekutu selain Talokan. Untuk dan kesempatan itu bisa digunakan untuk membalaskan dendam pada semua manusia daratan yang ada di dunia luar. Di Wakanda, saat Shuri tidak ada, Mbaku maju merebut tahta raja karena Shuri sedang menemui Nakia di Haiti. Dan di sana, Shuri membakar baju putih sebagai tanda bahwa Shuri sudah mengikhlaskan ibu dan kakaknya. Dan di akhir video diperlihatkan Nakia mempunyai seorang anak dari Raja T'Challa. Nakia dan T'Challa sepakat untuk membesarkan anak-anaknya di Haiti karena menjauhi tekanan tahta kerajaan di negeri Wakanda. Anak itu mereka beri nama Tausan, nama resminya Pangeran T'Challa. Demikian alur film Wakanda Forever. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. I love you all and bye-bye.